acara pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengusaha UMKM Kota Jayapura dengan resmi saya nyatakan dibuka. Kegiatan pelatihan pemahaman, peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengusaha UMKM Kota Jayapura terkait ekspor tahun 2025 pada hari ini Selasa 20 Mei 2025 dimulai. Disperindakop Kota Jayapura gelar pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengusaha UMKM Kota Jayapura pada Selasa 20 Mei 2025. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Jayapura yang sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini, narasumber, pelaksana tugas Disperindakop, OPD-OPD, dan para peserta. Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Jen Ansanai mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha UMKM agar mampu dan mandiri dalam mengembangkan usaha dan mampu bersaing dengan pasar ekspor. DPA Dinas Perindakop dan UKM tahun 2025. Maksud dan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha UMKM agar mampu dan mandiri dalam mengembangkan usaha dan mampu bersaing dengan pasar ekspor. Untuk diketahui bahwa Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura tahun ini merubah tagline kami dari yang lalu Kitong Berani Dagang ke Kitong Berani Ekspor. Jadi mulai tahun ini kita mulai dengan sosialisasi tentang bagaimana proses ekspor hasil karya dari pengusaha-pengusaha UMKM Kota Jayapura. Waktu dan tempat kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengusaha UMKM Kota Jayapura terkait ekspor. Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 22 Mei bertempat di Hotel Bensestem Sagita Jayapura. Materi dalam pelatihan terdiri dari 1. Arah kebijakan ekspor Provinsi Papua yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Dinas Perindakop dan UKM. Kami ulangi, Ibu PLT Kepala Dinas Perindakop Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua. Yang kedua, persiapan produk ekspor yang akan disampaikan oleh Kabid Perluasan Pasar Luar Negeri Kementerian UMKM. Yang ketiga, pentingnya haki dan merek dagang bagi pelaku ekspor yang akan disampaikan oleh Bapak Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua. Yang keempat, legalitas bisnis dan kelayakan ekspor UMKM yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Jayapura. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru yang sekaligus membuka acara ini mengatakan, dengan adanya pelatihan ini kiranya dapat memberikan motivasi, pendampingan dan pengetahuan agar pengusaha UMKM bukan hanya bisa menjual produk di dalam daerahnya sendiri, namun bisa dikembangkan di tingkat nasional bahkan internasional. Nah, maka Pak Ibu narasumber pelaksana tugas Perindakop Provinsi dan Kota tidak gampang ini merubah pola pikir, mindset kita itu tidak gampang. Jangan hanya pemerintah yang berubah, pengusaha harus berubah, rakyat juga berubah. Yang Wali tidak teriak tiap hari baru kamu tidak berubah juga itu. Saya juga berubah. Karena kota ini dibangun tidak bisa dengan Wali, kenapa Wali tidak Wali saja yang bekerja. Didukung semua pihak.
Kalau tidak ya kita tidak mau maju. Saya mengakui bahwa setelah 3 tahun saya tinggalkan kota, mundur Pak, mundur Bu. Partai mana sekarang nih Pak? Ini pun juga tidak kompak karena ini masalah politik. Mereka masih takut-takut, masih saya pindahkah, tidakkah, tetapkah, tidakkah? Beriman, ya, jangan lepaskan agama dalam usaha. Usaha itu kerja, doa. Kalau lupa doa, ya tidak berkah. Nafsu yang bicara, bukan hati. Agama itu hati, tidak pernah bohong. Kalau nafsu, ya bisa bohong. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura yang ditandai dengan penebuhan tifa dan penyematan tanda peserta. Acara pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengusaha UMKM Kota Jayapura dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mereka diharapkan bukan hanya bisa menjual produk di dalam daerah sendiri, tapi berharap bisa dikembangkan ke tingkat nasional bahkan internasional. Nah, tentu ini tidak bisa segampang itu. Perlu kerjasama, perlu kolaborasi, perlu sinergi, perlu pengetahuan untuk mengembangkan. Hari ini adalah tempatnya. Maka saya berharap kepada para pengusaha kita yang ada di Latih ini, yang hampir semua orang asli Papua, nah bisa betul-betul menyerap ilmu pengetahuan dengan baik, sehingga mereka bisa membuatkan suatu hasil produk karya buatan mereka. Karena di sini ada 3 komponen yang dilatih, ada noken, ada kue, ada juga buah-buah tangan yang lain yang bisa dijadikan produk usaha kecil menengah dan mikro untuk diproduksi di Kota Jayapura ini. Ini pemerintah berharap mereka sudah punya pasar dan bisa menjual sehingga mereka bisa maju, mandiri dan sejahtera agar kehidupan juga kita bisa setiap waktu bisa meningkat dan berkembang. Saya kira itu. Kegiatan pelatihan UMKM, pengusaha UMKM di Kota Jayapura yang ada di 5 distrik, masing-masing distrik kami ada 55 orang, nanti berjumlah seluruhnya 35 orang. Pelaksanaannya selama 3 hari di hotel di sini. Kami dari tagline kami di tahun-tahun kemarin adalah Kitong Berani Dagang. Hari ini Kitong rubah dengan Kitong Berani Ekspor. Jadi kami ini sosialisasi mulai hari ini dan beberapa tahun depan, tahun depan mungkin kami sudah bisa ada pengusaha-pengusaha kami yang bisa mengekspor hasil karyanya, terutama dari kuliner dan kerajinan-kerajinan seperti itu. Yang mengikuti kegiatan di hari ini dari kegiatan kuliner ada kue-kue keringnya yang terutama itu terbuat dari bahan sagu. Kami mau ekspor ke luar seperti itu. Terus juga dengan kerajinan ada anyaman noken dan kerajinan lainnya. Oke, baik. Kalau untuk pendampingan kami di Dinas Perindakop setelah itu ada pendampingan, terus ada bantuannya. Jadi pendampingan kalau dari Dinas Perindakop ada, tetapi mungkin kembali seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, terutama modal yang harus disiapkan ya untuk berlanjut satu usaha itu dari modal yang tersedia seperti itu. Terus adanya pemasaran, terus kualitas mutu dari hasil usaha yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM di Kota Jayapura. Selain itu juga haknya harus jelas. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.